nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Bagian akhir dari Kitabur Riqaq, kitab tentang bagaimana menata hati, di dalam kitab Sahih Al-Bukhari ini tentang kiamat. Beberapa kajian sebelumnya juga sudah kita bahas pengantar seputar kematian, ya, tanda-tanda kiamat, dan ini hadis-hadis yang ditulis oleh Imam Bukhari dan akan kita baca seputar kegentingan hari kiamat. Tentu tujuannya untuk menata hati kita, untuk melembutkan hati kita, tidak hanya fokus di dunia saja, karena itu akan mengeraskan hati, tapi juga ingat bahwa nanti suatu saat akan ada masa akhir kehidupan, yang mati pun dihidupkan lagi. Babu qaulihi azza wa jalla, inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Tentang firman Allah azza wa jalla ini di surat Al-Hajj ayat pertama, ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Sesungguhnya goncangan hari kiamat adalah sesuatu yang sangat genting. Entah berapa magnitudo zalzalah itu. Idza zulzilatil ardu zilzalah. Zilzalah itu betul-betul bergoncang sampai hancur. Azifatil azifah, ini di surat Al-Waqiah. Azifatil azifah itu artinya telah dekat terjadinya hari kiamat. Kemudian di surat Al-Qamar, iqtarabatis sa'atu wa ansyaqqal qamar. Telah dekat waktu kiamat dan bulan telah terbelah. Di zaman Nabi SAW, orang-orang Quraisy minta tanda, kalau betul kamu Nabi, kiamat dekat, sok tu cenah bulan purnama belah. Ternyata terbelah, satu sebelah kanan, satu sebelah kiri. Lalu nanti nyatu lagi. Itu mukjizat dan itu ciri kiamat. Bagaimana hadis-hadis Nabi SAW terkait hal itu? Yang pertama dari Abu Sa'id Al-Khudri qala radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullah, Allah taala berfirman, ya Adam, hei Adam. Fayaqul, lalu Adam menjawab, labbaik wa sa'daik, aku penuhi panggilanmu dan seruanmu. Walau khairu fi yadaik, kebaikan semuanya ada pada tanganmu. Qala, kata Nabi, yaqulu, Allah berfirman, akhrij ba'than naw, keluarkanlah atau pisahkanlah rombongan neraka. Qala, Nabi Adam bertanya, wa ma ba'thun naw, siapa rombongan neraka itu, kelompok neraka itu? Qala, kata Allah, min kulli alfin tis'amiatin wa tis'atan wa tis'in, dari setiap 1999. Jadi yang akan masuk neraka itu 999 per mil, lain persen. Di persen itu nyetina naon lah, 99%.
dan yang akan masuk surga itu hanya 1% atau 1/1000 dari anak-anak Nabi Adam itu. Lebih banyak yang masuk neraka dibanding yang masuk surga. Fadzaka hina yashibu shaghir, itulah saat dimana anak kecil beruban. Ini ada di dalam Al-Quran ya. Di surat Al-Muzammil ya. Kemudian wa tadau kullu dzati hamlin hamlaha, berguguran kandungan semua perempuan yang hamil. Ini kelanjutan dari surat Al-Hajj tadi. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim yauma tarawnaha tadau kullu dzati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara. Kalau di sini dibacanya sakra, ada 2 qiraat. Kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk padahal sebenarnya mereka tidak mabuk. Kita saksikan ya, mohon maaf di video. Sudah beres saja gempanya 5 magnitudo, unggal ayam mobil nu mantuan di Cararega. Keur mabok teh padahal teu keur mabok. Sakitu wae ge sudah linggun. Geus kalap ya. Saking butuh bantuan, saking bingung. Walakinna 'adzaballahi syadid, akan tetapi siksa Allah sungguh sangat besar. Ini menunjukkan bahwa ayat-ayat ini itu bukan hanya ketika terjadi kiamat, tapi juga sesudah peristiwa kiamat, yaitu sesudah kebangkitan. Kalau ini sesudah kebangkitan, masa ada ibu hamil, masa ada ibu menyusui? Kata Hafidz Ibnu Hajar, ini kan hadisnya sahih. Berarti itu gambaran bagaimana gentingnya hari kiamat. Itu terjadi ketika peristiwa kiamat, di tiupan trompet yang pertama begitu, nanti tiupan trompet yang kedua manusia dibangkitkan pun begitu, saking gentingnya. Yauma yaj'alul wildana syiba, tak kakara ingat. Pada hari itu Allah menjadikan anak-anak beruban, wisan. Lain gara-gara capek mikir rakyat lain. Ini rame. Tuh kalau yang rambutnya putih, cenah berarti itu memikirkan rakyat. Bapak Presiden kan hidung, berarti tara mikiran rakyat gitu. Ini mah anak kecil rambutnya putih, mikiran rakyat tuh. Mustahil ada anak kecil rambutnya putih tiba-tiba ya, kalau ada gen itu lain lagi. Fastadda dzalika alaihim, lalu hal itu membuat kaget para sahabat. Alah, faqalu ya Rasulullah, mereka bertanya, wahai Rasulullah, ayyuna dzalika rajul, dari 1000 itu cuma 1 yang masuk surga, siapa cenah orang itu? Maka Nabi menjawab, absyiru, tenang, berbahagialah, fa inna min ya'juj wa ma'juj alfan wa minkum rajulun, dari Ya'juj dan Ma'juj 1000, dari kalian 1. Jadi dari yang 999 penghuni neraka itu 99%-nya ya itu adalah Ya'juj Ma'juj, 1%-nya dari umat Islam. Ya, sekali lagi penghuni neraka itu 99%-nya Ya'juj Ma'juj, cuma 1% saja yang umat Islam masuk neraka itu. Ya, untuk menggambarkan konsistensi Al-Quran. Walakinna aktsaron nasi la ya'lamun, walakinna aktsaron nasi la yu'minun.
walakin aktsarun nasi la yaqilun, gitu kan. Kalau Allah menyebut kebanyakan manusia pasti jelek, tidak berilmu, tidak beriman, tidak bersyukur, tidak berakal. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu mau mengikut mayoritas manusia, pasti mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Mayoritas manusia itu enggak mungkin benar, kemungkinannya adalah sesat. Jadi antara penghuni neraka dan penghuni surga itu perbandingannya 1/1. Ya samalah. Ini yang jadi ahli masjid Pak Haji 1% di penduduk kota Mas. Kayak begitu. Ini gambaran buat kita agar tidak terlalu berkecil hati. Tapi kan berarti kita tidak berdakwah, ya, tidak beramar ma'ruf nahi munkar, maka kewajiban. Tapi kalau kenyataannya selalu jamaah masjid itu, jamaah ahli pengajian itu lebih sedikit dibanding mayoritas. Suara umat Islam itu selalu lebih kecil dibanding mayoritas. Akhirnya nolak LGBT di pala dunia juga ngadukung kan lebih leban ngadukung. Hiji dua nolak. Kemudian kata Nabi SAW, walladzi nafsi biyadihi, demi Allah, inni la'atma'u an takunu thuluth ahlil jannah. Saya sungguh sangat berharap kalian menjadi 1/3 penghuni surga. Jadi yang 1% yang akan masuk surga itu 1/3-nya umat Nabi, 2/3-nya umat nabi-nabi sebelumnya. Fahamidna Allah wa kabarna subhanallah, Allahu akbar, cek sahabat. Kemudian diralat, tsumma qala walladzi nafsi biyadihi inni la'atma'u an takunu syatru ahlil jannah. Saya sungguh sangat berharap kalian menjadi 1/2 penghuni surga. Inna matsalakum fil umam, sesungguhnya perumpamaan kalian dibanding umat manusia secara keseluruhan, kamatsali sya'ratil bayda fil jildi thawril aswad, seperti sehelai bulu putih pada kulit sapi hitam. Sapi hitam itu juga si gerandong, aya bulu nu bodasan mah aya. Teh siga kitu ya. 1% ka surga teh. Awir rahmati fi dhira'il limar, atau bulatan kecil yang tidak berbulu pada kaki keledai. Abdi can pernah ningali kaki keledainya ngan nyesiga kitu we. Berarti ada satu titik yang tidak ada bulunya. Nah, kayak begitu perbandingan penghuni surga dengan penghuni neraka. Yang kedua, yang kata Nabi tadi kita harus layak berbahagia itu karena penghuni surga itu setengahnya adalah kita, setengahnya lagi umat-umat Nabi sebelumnya. Nanti dalam riwayat lain dijelaskan kenapa. Karena umat Islam yang murtad, yang kafir itu hanya sedikit. Aya nu murtad nu kafir. Kayak si Puput tanya pemajikan Ahok pernah salah itu Islam, kemudian murtad, itu ada yang begitu, tapi sedikit dibanding yang orang kafir masuk Islam. Jadi Corbuzier masuk Islam, yang dihitung lebih banyak. Sementara umat-umat Nabi sebelumnya, Kristen aya kene nu Islam, udah kafir semua. Anu Islamna yang masuk Islam. Yahudi ada kene yang Islam, kafir semua, kecuali mereka yang masuk Islam. Di zaman Nabi Nuh begitu, lebih banyak yang ditenggelamkan atau lebih banyak yang selamat? Saparahueun atau sagede-gede lagi saparahu ya. Parahuna mah juga parahu Dobon Solo ya, parahu Titan komo ya. Belum
kajamanan tuh perahu kayu. Nabi Hud, Nabi Sholih kan lebih banyak yang dibinasakannya dibanding yang solehnya. Sampai umat Nabi Musa, umat Nabi Isa lebih banyak anu kafir dibanding anu solehnya. Beda dengan umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW lebih banyak yang ikut Islamnya dibanding yang murtadnya. Itu kenapa ya penjelasan umat Nabi Muhammad SAW lebih banyak, terlebih secara populasi manusia hari ini. Saya baca berita 3 hari yang lalu sudah jejak 8 miliar, dan pemeluk agama Islam itu kan kurang lebih 1,9 miliar, ya Kristen 2 miliar. 2 miliar teh mau dihijikeun, mau dipisah-pisah mah. Ya, kecil. Katolik jeung Protestan mau bisa ngahiji silih kafir. Itu teh beda agama. Orang Kristen Katolik kalau mau nikah dengan Kristen Protestan itu kudu syahadat deui, dibaptis deui. Di 1,9 miliar itu dibandingnya umat Nabi Nuh, umat Nabi Hud, atau Yahudi, atau Kristen, ya masih banyak umat Islam. Titik tekan dari hadis ini bagi kita adalah meski mayoritas penghuni surga adalah kita, tapi tetap dibandingkan jumlah manusia yang banyak, itu jumlahnya sangat sedikit. Makanya bersiap-siaplah kita menjadi yang sedikit. Ya, jangan terbawa mayoritas orang-orang banyak. Kemudian yang berikutnya yang dibahas oleh Imam Bukhari tentang firman Allah Ta'ala di surat Al-Mutaffifin, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidakkah orang-orang itu yakin? Siapa orang-orang itu? Orang-orang yang curang dalam bisnisnya. Mulai nama yang banyak melakukan penggelapan di kantor-kantor pemerintah atau swasta. Lobano pararoek di pararuguh. Apakah mereka tidak yakin bahwasanya mereka akan dibangkitkan liyaumin azim, pada suatu hari yang besar, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Rabb semesta alam. Wah, ini sangat genting. Bagaimana gentingnya? Nah, ini akan dibahas. Bagaimana nanti kita berdiri sesudah hari kebangkitan itu. Kata Ibnu Abbas, wa taqatta'at bihimul asbab, terputuslah dengan mereka semua sebab. Maksudnya al-wusulatu fid dunya, semua hubungan di dunia. Di surat Luqman, la yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a. Orang tua enggak bisa menyelamatkan anak, anak nggak bisa menyelamatkan orang tua, atau orang tua tidak memerhatikan anak. Kalau gempa kemarin masih kena sempat kan nangkep budakna, dan kemudian tertimbun longsor wafat rahimahumullah. Itu masih kena ingat ke budak ditangkep. Mungkin mau boro-boro saking genting. Tadi aja ibu yang menyusui, mana mungkin dilepaskan, kan kudu lepas orang ini mah lepas. Ibu naka mana, orokna di mana, saking genting. Dalam ayat lain, ittabarra alladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'awul 'adzaba wa taqatta'at bihimul asbab. Sekarang orang Kristen, wah begitu memuja-muja Yesus, nanti mah enggak, terputus, ya enggak ada hubungan. Sekarang nempel ke Jokowi teh, dah kayak mau boro-boro, ya. Diciuman si Gibran lagi kayak mau boro-boro, ya. Semuanya akan terputus. Ayo nanya Luhut, Muldoko, wah nempel kayak mau boro-boro. Bagaimana hari
berdirinya manusia menghadap Rabbul Alamin itu disebutkan oleh Nabi, yaqumu ahaduhum fi rasyihi ila ansafi udhunayhi. Ada seseorang dari mereka berdiri dalam keringatnya sampai pertengahan telinganya. Dalam riwayat lain, ya'raqun nasu yaumal qiyamah, manusia akan berkeringat pada hari kiamat. Bapak ibu kertiris oge ai geumpeur mah berkeringatnya. Berkeringat. Ibu kertariris mau melahirkan, acan melahirkan geus kesana. Ya. Atau bapak ibu yang dulu menghadapi ujian naon ujian di perusahaan, ya, presentasi atau ujian disertasi, ya, ujian tesis. Pangus kesan lah. Atau bapak-bapak yang baru pertama kali ngimaman kertariris oge ngesangan, ya, kesang pada kesang lembut. Nah, ini keringat ini maksudnya menggambarkan betapa stresnya. Semua orang berkeringat hatta yadhhaba aruquhum fil ardi sab'ina dhira'an, sehingga keringat tersebut memenuhi bumi seluas 70 hasta. Sebutlah 1 hektar gitu. Jadi 1 hektar lahan itu tenggelam banjir oleh keringat. Wa yuljimuhum, dan menenggelamkan mereka hatta yablughu adanahum, sampai ke telinga mereka. Eta kesang nawe oge sampai begitu. Dan ini masing-masing orang. Jadi kalau saya di sini, ya, si Ahok sebelah sana 1 hektar jauhnya, si Messi sebelah sana, si Messi kakeum, si Ahok kakeum, nya abdi mah ulah Ronaldo, mah nggak pernah sebetulnya kabeh, kecuali pemain Arab Saudi. Nah, dalam riwayat lain disebutkan itu karena juga matahari dekat. Keur magemper jaba matahari dekat. Tidak sedang gemetar saja, kalau matahari dekat panas berkeringat pasti. Yang kedua, keringatnya itu ada yang sampai mata kaki, sampai lutut, sampai pinggang, sampai telinga, ada yang sampai menenggelamkan. Apa cenah ini teh nanti teh ngabring? Masa cenah yang ini tenggelam, yang ini tidak? Kan jaraknya 1 hektar, jauh. Ya siga banjir di Baleendah dekat Citarum, sakitu ente ka sebelumna kan. Ya. Sakitu sebelum dan sesudahnya kaditu nama terus deui. Jadi ini orang ini di sini, orang itu di sana, jauh jarak-jaraknya. Ada yang tenggelam, ada yang tidak. Yang tidak itu yang 7 orang teh. Nu kahiji imam adil, imam yang adil. Yang kedua wasyabun nasafi ibadati rabbi, pemuda yang pertumbuhannya rajin dalam ibadah. Hese artinya budak mora anu rajin ibadah ka masjid. Tadi budak mora anu saberiji. Sabun itu anak ABG, ya, belasan tahun sabun, susah. Wa rajulun qalbu mu'allaqun bil masajid, orang yang hatinya tergantung di masjid. Bapak-bapak hatinya sudah ada di masjid belum? Kalau sudah ada di masjid berarti mikiran masjid di mana ge. Di dunia pekerjaan pun kepikiran masjid, maka sholatna ke masjid, kegiatanna ke masjid. Itu rajul qalbu malak bil masajid. Ieu mah ingat ke masjid teh Ramadan yang Jumatan bari nunutan bagi. Dan yang lain-lainnya, ya, sampai orang berzikir kepada Allah di tengah malam sampai berlinang air mata. Salamet. Tujuanana mah hese hiji we pilih Pak, nya Bu, hese tujuanana mah. Yang jadi imamun adil dan mau pilih urang. Jadi susah, ya, tapi minimal kita ada salah satunya agar selamat dari ini, berdiri gemetar sampai berkeringat.
Kemudian nanti pada hari kiamat juga ada kisos. Kisos seperti dalam Al-Quran, hukum balas. Di Al-Quran disebutnya Al-Haqqah. Kenapa disebut Al-Haqqah? Kata Imam Bukhari, li'anna fiha thawab, karena padanya ada pahala, wa hawaqal umur, dan pemutus semua urusan dengan benar. Wal haqqah wahid, maknanya sama. Wal qari'ah, juga ada al qari'ah. Al qari'ah teh Bu ngegedot keras-keras malam-malam berwas semua. Bapak sedang asik nonton Argentina, tuh penderuas, itu al qari'ah. Al ghasyiyah itu yang menutupi. Sedang siang terang tiba-tiba gelap, ya. Gerhana matahari perlahan langsung gelap dan tertutupi semua, so pasti ruas. As-sokho, arti asal as-sokho itu suara yang keras. Arti asal as-sokho itu berteriak. Suara yang keras karena trompet peniup sangkakala kiamat itu terdengarnya memekakkan telinga, keras. Taghabun itu membuat bersedih, yaitu ghabnu ahlil jannah ahlan nar, penghuni surga yang membuat penghuni neraka bersedih hati. Ini semuanya nama hari kiamat, Pak. Al-haqqah mal-haqqah wa ma adraka mal-haqqah, al-qari'ah mal-qari'ah, hal ataka hadithul ghasyiyah, hatta idza ja'at Sokhoh, surat Abasa, ya. Dzalika yaumut taghabun, surat At-Taghabun. Ini nama-nama hari kiamat, menggambarkan bagaimana hari kiamat nanti. Nah, terkait kisos pada hari kiamat ada banyak hadis yang menjelaskannya. Yang pertama, awalu ma yuqda bainan nas bittima. Hal pertama yang diputuskan di antara manusia adalah yang terkait darah, pembunuhan, peperangan, itu yang pertama kali diputuskan. Hadis ini tidak bertentangan dengan hadis yang menjelaskan yang pertama kali dihisab adalah sholat. Tidak. Sholat itu dalam kaitan ibadah, dalam kaitan muamalah, ini urusan darah. Yang pertama kali diputuskan hukumannya. Dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, man kanat indahu madlimatun li akhi, siapa yang mempunyai dosa dolim kepada saudaranya, pernah memfitnah, pernah menghina, pernah menyakitkan hati, fal yatahallalhu minha, maka hendaklah ia minta dibebaskan darinya. Fa innahu laisa thamma dinarun wala dirham, sebab sungguh di sana hari kiamat tidak ada satu dinar atau dirham pun, min qabli an yu'khadha li akhihi min hasanatihi, sebelum diambil darinya amal baiknya untuk saudaranya tersebut. Jadi kita nggak usah terlalu rugi kalau ada orang lain zalim ke kita, menipu kita, memfitnah kita. Dan mau rugi. Kenapa? Amal baik dia kalau ada pindah ke kita. Kalau nggak ada amal baik dia, dosa kita pindah ke dia. Pantai ruginya. Meskipun di dunia rugi, dicemarkan nama baiknya, dizolimi, dilicikan, dicurangi. Fa in lam yakun lahu hasanat, jika ia tidak punya kebaikan, ukhidha min sayyiati akhihi, akan diambil dosa-dosa saudaranya itu, faturihat alaihi, lalu dibebankan kepadanya. Jadi kalau ada pemimpin yang dolim dah di RT, berarti dia menanggung dosa penduduk satu RT. Kalau RT itu tidak punya kebaikan, kalau dia punya kebaikan, kebaikannya dibagi rata buat penduduk se-RT. Kalau dolim, ari adil manu tadi teh panghulana salam, imamun adil nomor 1. Jadi
antara dua sisi lah pemimpinnya, lengkah dia salengkah ka surga, lengkah nujina deui ka neraka, betot-betot. Nah ini kisos ya, kisos pada hari kiamat, hukum saling balas. Kemudian di hadis yang terakhir, yakhlusul mu'minuna minan nar, orang-orang beriman akan keluar dari neraka. Fayubasuna ala qantaratin bainal jannati wan nar, mereka lalu ditahan di sebuah jembatan antara surga dan neraka. Karena kan surga dan neraka itu dipisah oleh jembatan. Mau masuk surga itu harus lewat jembatan yang disebut sirat ya. Fayuqasu li ba'dihim min ba'din ma'dzalimu kanat bainahum fid dunya, lalu dikisos semua pedzaliman sebagian mereka dari sebagian lain yang pernah terjadi di antara mereka di dunia. Si A dan si B sebelum masuk surga dan neraka itu hitung-hitungan dulu ya. Dulu si A pernah dolim ke si B pernah dolim ke si A, dihitung dulu, saling balas dulu di sana. Hatta idza hudzibu wa nuqu, sehingga ketika mereka sudah dibersihkan dan disucikan, udzina lahum fi dukhulil jannah, baru mereka diizinkan masuk ke surga. Ada yang masuk neraka dulu, udah habis dosanya di neraka, baru masuk ke surga. Fawalladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi Allah, la ahaduhum ahda bimanzili fil jannati minhu bimanzili kana fid dunya. Seorang di antara mereka lebih mudah menemukan tempatnya di surga daripada menemukan rumahnya dahulu di dunia. Ayah dia bapak-bapak yang pulang dari luar kota, dari luar negeri, bingung di mana imahna moal aya kan. Tahu pulang ke rumah mah enggak harus pakai Google Map. Kalau saya datang ke Jakarta atau sekarang mau ke Tangerang, tiada lagi muka Google Map. Bisa salah jalan. Apakah nanti kita ke surga begitu? Cenah usaha kayak orang di surga cenah apa jalan mah? Apa seperti kita pulang ke rumah. Rumah saya di surga, rumah bapak-bapak ibu-ibu di surga, mual pahit. Ya. Ini gambaran bagaimana kondisi situasi hari kiamat. Mudah-mudahan menjadi ilmu dan bekal untuk amal kita bersiap-siap nanti menghadapi akhirat. Sekian yang bisa saya bahas pada kesempatan pagi hari ini. Sebelum ditutup, mengambil ayat pertarusan. Mengapa Ji? Dosa yang sepertiga sama sepertigua umatnya Nabi ya. Kan kalau kita tahu nabi-nabi yang terdahulu itu kan memang hanya untuk umat Nabi tersebut. Sementara kalau Nabi umat manusia, berarti dan nabi-nabi terdahulu kan umatnya juga sedikit-sedikit gitu kalau lihat itu. Kalau melihat seperti itu kan setengahnya itu dari nabi-nabi sebelumnya, dari setengahnya nabi. Jadi betapa sedikitnya gitu. Kalau pemahaman saya betapa sedikitnya memang umat Nabi Muhammad sebelumnya bisa masuk ke surga. Apakah memang seperti itu atau gimana? Ya, boleh dipahami demikian ya. Tapi kalau lihat masanya saja kan, kata para ulama penelaah ya, dah susah dibuktikan secara empirisme. Umur umat manusia itu sampai sekarang itu kurang lebih 5.000 tahun, dari zaman Nabi Adam ke zaman Nabi Muhammad itu ya. Nah dari Nabi Muhammad ke sini kita sudah tahu hitungannya. Dan itu Nabi itu kan banyak, bukan hanya 25. Jumlahnya kata Nabi dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Albani, 24.000 Nabi itu. Dan masing-masing ada umatnya. Meskipun tadi kata Bapak Nabi itu dikirim ke satu umat, iya,
Kan Allah menyebutkan setiap umat ada nabinya. Lalu kita saksikan di Meksiko, di Amerika, di Timur Tengah sendiri, sebelum Nabi Muhammad SAW diutus kan semuanya hampir kafir. Berarti memang umat-umat Nabi sebelumnya itu kebanyakannya yang membangkang. Dibandingkan dengan umat Nabi Muhammad yang sekarang, lalu kemudian menyimpulkan berarti betapa sedikitnya umat Nabi akan masuk surga. Iya kan tadi udah disebutkan secara keseluruhannya saja 1/mil. Begitu Pak. Terima kasih. Ada lagi? Mengapa sih? Gimana Pak Ji? Umat Islam yang masuk neraka. Terus kalau dibandingkan dengan ini hadis yang 73 golongan itu kan, yang 72 golongan neraka dan 1 golongan itu gimana? Iya, yang 1% itu 72-nya masuk neraka. 1% itu sedikit berarti ya. Ya tergantung perbandingannya. Kita kan nggak tahu jumlahnya berapa umat manusia secara keseluruhan. Ya. Umat Nabi Muhammad sejak zaman Nabi sampai sekarang kita nggak tahu jumlah pastinya. Jadi tergantung perbandingannya 1% sedikit. Ya kalau pembandingnya banyak, tapi kalau dihitung mungkin tetap banyak. 1% tina miliar kan sabaraha. Ya. 100 jutanya 1% tina miliar 100 juta banyak. Tapi ada yang ini, ada orang yang golongan yang sedikit gitu ya, yang mengkafirkan yang banyak gitu. Iya begitu. Pemahamannya seperti itu. Tapi tentu kita jangan terjebak ke angka-angka. Ini angka hanya gambaran. Kita yang penting menjadi orang yang sedikit, yang konsisten meskipun sedikit. Jadi meskipun tadi umat Nabi Muhammad hanya 1% yang masuk neraka, ya yang 1% itu banyak, ya, dibanding yang setengahnya yang masuk surga, gitu. Jadi yang 1% 72-nya masuk neraka, cuma 1 golongan yang masuk surga. Nah 1 golongan tete setengahnya gitu. Itulah itu matematika mah. Tapi yang jelas kita nggak terjebak ke hitung-hitungan angka. Ini hanya gambarannya saja. Umat Nabi Muhammad adalah umat zaman. Mungkin umat Muhammad kan ada yang kafir, ada yang muslim. Dan yang saya tanyakan nanti di menjelang hari kiamat, bagaimana umat Islam itu masih hidup merasakan itu enggak? Nanti ada hadis-hadisnya, umat Islam itu sebelum hari kiamat semuanya diwafatkan oleh angin yang dingin, sehingga tersisa hanya orang-orang kafir, dan kepada mereka lah terjadinya kiamat. Wa alaihim taqumus saah. Jadi bapak-bapak, kalau kiamat sebentar lagi mau mengalami kiamat, kita akan diwafatkan dulu sebelum hari kiamat. Itu hadis-hadisnya sahih. Para ulama juga sudah ijma sepakat tentang hal tersebut. Ada lagi? Cukup? Ya, baik, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.